Oke, eh, belum saya mulai pelajaran hari ini, saya akan memberikan kesepakatan terlebih dahulu ya kelas ini untuk kelancaran kita belajar ke depannya. Jadi saya harap pertama dilarang menggunakan handphone ataupun HP terlebih dahulu. Semisal ada telepon yang kiranya penting dari orang tua atau bapak, silakan izin dulu ke saya. Yang kedua, dilarang membuka atau bermain komputer tanpa izin saya. Itu ya, bisa diterima? Bisa. Untuk selanjutnya, kalian kan dulu kan pernah belajar tentang IP address lah? Masih ingat? Masih ya? Nah, IP address itu ada berapa kelas? 5 ya? Yang pertama kelas A, yang kedua D, yang ketiga C, yang keempat D, dan yang terakhir D. ada 5 kelas A, B, C, D, dan nah, kalau sudah tahu IP address, saya mau tanya, semisal komputer tidak punya atau tidak mendapatkan alamat IP, kira-kira bisa nggak komputer itu terhubung ke internet atau terhubung ke jaringan atau terhubung dengan komputer lain? Ada yang tahu? Ya. Tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena IP address menjadi syarat utama agar terhubung ke jaringan komputer. Oke, jadi alamat IP itu syarat utama ya. Semisal kalau tidak dapat IP ya, dia pasti otomatis nggak dapat atau nggak terhubung ke jaringan ya. Oke, selanjutnya bagaimana komputer itu dapat alamat IP? Iya, gimana? Biasanya komputer tersebut bisa langsung terhubung secara otomatis, Pak. Oh gitu, jadi maksudnya gimana itu? Kamu pada saat nyalain komputer itu bisa langsung terhubung secara otomatis itu? Iya. Jadi kamu nyalain komputer, kamu buka Chrome, langsung bisa terhubung ke internet itu? Iya. Oh iya. Berarti komputer itu kan pada saat kalian nyalakan komputer, dia langsung terhubung ke internet kan? Berarti dia dapat alamat IP secara otomatis. Itu tadi katanya kan kalau dia tidak ada alamat IP, dia tidak bisa terhubung. Nah, ini dia bisa terhubung secara langsung tanpa kita masukkan alamat IP kan? Berarti kan dia dapat terhubung secara otomatis. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana caranya komputer itu bisa terhubung secara, atau maaf ya, bagaimana caranya komputer itu mendapatkan alamat IP secara otomatis? Kira-kira ada yang tahu? Ada? Hah? Belum tahu. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar itu ya, bagaimana caranya komputer itu bisa terhubung secara otomatis, bisa dapat alamat IP secara otomatis tanpa kita memasukkan alamat IP ke komputer tersebut. Oke, saya buka dulu slide-nya. Ini ya. Nah, untuk hari ini, biar kalian tahu bagaimana komputer itu terhubung secara otomatis atau mendapatkan alamat IP secara otomatis, kita akan belajar tentang penerapan instalasi dan konfigurasi dengan pengujian pelayanan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, kalau singkat DHCP server. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan membacakan profil 8 dimensi kelulusan. Kamu gak akan bisa lulus di materi ini sebelum kamu melakukan kegiatan ini. Nah, di situ ada 8 ya. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Jadi kamu
menunjukkan sikap dan tanggung jawab dan etika dalam menggunakan AI untuk kebaikan bersama. Tahu AI? Tahu ya? AI itu apa? Artificial Intelligence. Jadi kamu itu punya etika menggunakan AI. Bisa digunakan, AI kan bisa digunakan baik dan digunakan buruk ya, tergantung kita. Nah, itu hubungannya nanti sama ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nanti yang kedua, penalaran kritis. Nanti kamu harus menganalisa proses DHCP dan menghubungkannya dengan solusi teknis. Jadi kamu nanti dianalisa nih, DHCP itu apa, konfigurasinya bagaimana, lalu dihubungkan dengan solusi teknisnya, dengan prakteknya. Terus pewargaan. Jadi nanti untuk kegiatan ini kita lakukan di laboratorium sekolah kita ya, SMA Negeri 2 Rawasari sebagai konteks pembelajaran. Untuk kreativitas, dimensi kreativitasnya kamu nanti mendesain visualisasi DHCP yang menarik dan inovatif menggunakan KA. KA dan AI sama aja ya. Kalau KA itu kecerdasan artifisial, kalau AI itu artificial intelligence. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama aja. Selanjutnya kolaborasi. Jadi nanti kita akan bekerja dalam tim untuk merancang proyek kreatif DHCP. Jadi nanti kalian ada tugas yang dibebankan kepada kalian sebagai kelompok. Jadi nanti kerja kelompok dalam satu tim. Itu sebagai dimensi kolaborasi. Dan selanjutnya kemandirian, yaitu menyelesaikan konfigurasi DHCP dan proyek visualisasi secara mandiri. Jadi pada saat saya berikan LKPD atau tugas nanti harus selesai. Tidak selesai, soalnya kan di situ ada tuntutannya harus menyelesaikan proyek. Oke, yang selanjutnya kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini, saat kamu bekerja ataupun sedang praktek dengan komputer dan menjaga kebugaran selama proyek berlangsung, maksudnya gini, pada saat kamu bermain komputer seperti ini, perhatikan duduk kalian, jarak mata dan layar kalian, layar komputer ya, jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat matanya, takutnya nanti dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan minus mungkin. Kalau terlalu jauh ya nggak kelihatan juga sih. Oke ya, untuk duduknya diperhatikan ya, senyaman mungkin. Kalau semisal capek duduk, ya berdiri, olahraga sebentar. Tidak duduk, terus itu nanti kalau kelamaan nanti kalau pinggangnya sakit, nanti ada perubahan susunan tulang di belakang ini kalau kelamaan duduk. Makanya duduk terus juga tidak baik. Untuk komunikasi, ini nanti menyampaikan hasil proyek dalam bentuk presentasi dan diskusi kelas. Jadi nanti di akhir kegiatan mungkin ya, nanti ada beberapa kelompok yang maju presentasi. Sudah siap ya? Oke, siap.